Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Suput. Kali ini saya ingin membincangkan sesuatu yang tema yang sekarang lagi rame, tapi menurut saya perlu telaahan yang mendalam dari ahlinya. Nah, ini yang lagi rame sekarang ini kan soal Kang Deddy Mulyadi punya ide mengirim anak-anak nakal. Nah, ini soal istilah nakal ini juga perlu kita bahas nanti. Ke barak militer gitu. Termasuk yang gemulai. Ke barak militer. Jadi rame itu. Nah, saya sekarang bersama Kang Hasanuddin Abdurrahman. Kang Hasan. Yang memang sudah lama mau saya undang ke Cokro TV, ke Seruput, tapi nggak kesampaian terus gitu. Selamat datang ke Cokro, Kang Hasan. Oke, Mas Sahal, terima kasih. Saya selalu mengikuti tulisan-tulisan Kang Hasan tuh sejak dulu aktif di Facebook ya. Jadi udah cukup lama mengenal lah gitu. Nah, itu tadi tuh ada sebenarnya satu berita tentang Deddy Mulyadi itu bukan hanya anak nakal, nanti bapak-bapak nakal juga. Oh iya benar-benar. Jadi ASN. Hati-hati ditangkap. Iya benar, ASN yang nggak disiplin ditaruh di barak militer semua. Nah, kenakalan bapak-bapak ini kan banyak jenisnya. Itu kadang-kadang lebih parah dari kenakalan anak-anak remaja gitu. Nah, Kang Hasan, kita kan lama nggak ketemu nih. Saya pengen dapat update nih, sebenarnya kesibukannya apa sekarang? Sekarang sih keseharian itu saya mengelola ya sebagai eksekutif 2 perusahaan, satu grup gitu. Jadi separuh waktu saya sebetulnya di Jawa Timur, di Mojokerto. Ya kalau di sana jadi mandor pabrik lah gitu. Oke. Kalau di sini Jakarta lebih banyak berurusan dengan tim sales. Jadi ada 2 perusahaan yang saya pimpin. Tapi sebetulnya saya juga masih jadi konsultan di sebuah BUMN untuk masalah corporate culture. Oke. Khususnya di safety culture. Makanya kemarin saya ngajak Mas Sahal, yuk bicara tentang budaya kerja gitu. Nah, kemudian di luar soal itu ya saya ini nggak bisa lepas dari kutukan sebagai guru gitu. Saya dulu cita-citanya jadi guru, kemudian jadi dosen. Semenjak di UGM? Cita-cita jadi dari guru itu? kecil. Oh, nah, dulu kan ceritanya sebenarnya masuk sanawiyah itu niatnya pengen masuk Gontor, pengen jadi kiai. Gak kesampaian gitu kan. Nah, terus malah kesasannya ke teknik UGM. Iya, ke MIPA. MIPA ya. Okay. Nah, jadi kemudian yaitu dalam hampir seluruh jenjang karir saya itu saya selalu menyempatkan diri untuk training. Jadi sesekali masih diundang oleh perusahaan, khususnya perusahaan Jepang karena memang saya ini terkoneksi dengan corporate culture Jepang, manajemen Jepang. Saya masih rutin sebulan tuh 2-3 kali ngasih training ke perusahaan Jepang. Kemudian juga perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya, sekitar Indonesia. Kemudian juga masih kadang-kadang ke kampus untuk ya berbagi pengalaman dengan teman-teman dosen karena kami ini kan user bagi kampus. Jadi anak-anak yang lulus itu akan bekerja di industri. Jadi saya sering memberikan. Kampusnya di mana, Kang? Yang sering atau beberapa kampus? Macam-macam di UGM pernah. Aku tuh udah seluruh Indonesia kok kalau kampus-kampus sudah. Nah, termasuk kemarin tuh menarik tuh saya pernah diundang oleh sekolah Regina Pacis di Solo gitu kan untuk guru-guru gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan parenting ini saya ya selain cukup banyak menulis tentang bertema-tema parenting di media sosial, saya dulu aktif di Joy Parenting. Jadi beberapa kali beri materi juga di situ. Kemudian saya buka kelas online parenting. Jadi dengan berbagai tema antara lain yang paling banyak saya diikuti orang itu adalah tentang gentle discipline, makanya hari ini konteksnya tepat sekali. Kemudian misalnya mengasuh anak rata-rata gitu. Orang kan mikir gimana anakku ranking lah. Kalau anakmu memang asalnya bukan tipe anak ranking, terus mau diapain anakmu? Itu menjadi kecemasan bagi orang tua. Bagi orang tua banyak yang nggak tahu mau diapain. Nah, kemudian termasuklah mendidik anak dengan cara sekuler.
Itu jadi sekuler parenting itu saya buka kelasnya cukup banyak sudah. Kalau saya hitung-hitung udah ada mungkin ribuan orang juga yang ikut kelas-kelas. Jadi ini Kang Hasan ini corporate culture melalui training-training, terus juga masih tetap itu yang concern dengan menekuni kursus online tentang parenting, berjalan beriringan gitu. Kursus manajemen online juga. Karena kan kalau yang corporate culture kan pesertanya kan profesional gitu kalau kan. ini para orang tua. Oke. Untuk manajemen tuh masih terus berlangsung. Saya punya kelas manajemen itu dengan udah sekitar 30 angkatan itu. Di online gitu. Tapi kalau di medsos malah temanya tuh malah lebih tema-tema yang ini kan? Enggak. Justru salah satu favorit orang-orang follower saya itu adalah tentang parenting. Oh gitu ya. Oke. Gitu ceritanya. Nah, dengan background semacam itu saya kira memang tepat sekali nih kalau kita membicarakan yang lagi rame nih kan. Kalau tadi disebut ahli, saya tuh nggak berani mengklaim ahli. Saya bukan ahli pendidikan walaupun pernah jadi dosen, bukan ahli engineering. Saya itu ahli bukan-bukan. Nah itu di teman-teman tuh saya selalu bilang saya ini pakar bukan-bukan. Iya, tapi kan itu sebenarnya passion ya. Ya kita nggak bicara itu harus selalu dengan ahli dalam pengertian akademik ya. Kenapa saya berani bicara parenting? Saya tuh belajar ketika saya mau punya. Nah ini saya tuh dari kuliah itu udah mimpi jadi ayah. Membayangkan kelak kalau aku jadi ayah, aku akan begini, anakku akan kuperlakukan begini, sampai aku mendesain rumah. Itu, rumahku harus begini karena aku suka masak. Counter masak itu dapur tuh dipisahkan counter dengan ruang makan, anakku bisa pesen. Itu kubayangkan zaman kuliah. Itu sebelum ada calon ibunya padahal? Belum. Bohono sing gelem bohora kan. Pokoknya yakin. Iya. Nah, tapi itulah yang aku jalankan gitu. Nah, konteksnya hari ini kalau kita bahas soal kebijakan Deddy Mulyadi tadi ini kita masuk ke situ. Anggaplah ini saya sebagai orang tua. Ya, dengan sudut pandang seorang tua yang punya pengalaman mengasuh anak berdasarkan teori-teori parenting. Ya tentu saja teori parenting sendiri ada banyak mazhab, ada banyak sudut pandang. Ya ini satu sudut pandang saja gitu ya. Yang lain silakan berikan sudut pandang yang berbeda. Misalnya tadi itu ada buku yang Gentle Discipline itu salah satu. Gentle Discipline. Karangan Sarah Ockwell Smith. Itu seorang pakar parenting di Amerika. Ini menarik soal disiplin ini karena kan ini isu utama yang diangkat oleh Kang Deddy tentang kebijakannya membawa anak nakal ke barak militer itu kan soal penanaman disiplin kan? Ya betul. Jadi itu kita bahas nanti itu. Ceritanya kan gini, ada anak nakal, anak nakal yang parah lah. Kita sama-sama mengakui fakta bahwa ada banyak anak nakal yang tingkat kenakalannya tuh parah. Ya kalau namanya tawuran tuh sampai bawa kelewang panjang bacok-bacokan gitu kan, kelitih lah di Jogja. Sepeda itu loh Iya. Unbelievable lah gitu kan. Itu yang untuk sepeda itu kan ada relnya itu loh itu kan dipakai untuk pokoknya senjata lah apapun dipakai artinya senjata. Sebetulnya itu sudah seringkali sudah masuk wilayah kriminal sebenarnya kan. Nah kemudian dikatakan bahwa orang tuanya sudah nggak sanggup mendidik, guru sudah nggak sanggup mendidik. Nah ini anak-anak mau diapakan? Kalau normalnya tadi anak nakal itu dikelola oleh sekolah, dididik oleh orang tua supaya dia kembali ke jalan yang benar gitu kan. Tapi ini kok semua udah nggak sanggup, maka militer adalah solusinya, gitu kan? Nah, ini tentu saja seiring dengan arah politik zaman sekarang, nanam padi tentara, gitu kan? Apa-apa nanti tentara. Ini mungkin ada kaitannya dengan itu. Kita nanti bisa bahas di ayat. Tapi, nah, inilah kemudian problem utamanya itu adalah bahwa fenomena anak nakal ini begitu dirasakan oleh banyak orang dan cara-cara konvensional sudah dianggap tidak bisa lagi, tidak mencukupi gitu ya. Nah, pertama kita harus apresiasi Deddy Mulyadi ini. Artinya sebagai kepala daerah
sampai sejauh ini dia satu-satunya yang menganggap ini sebagai masalah dan harus diselesaikan gitu. Satu-satunya yang pernah saya baca lah gitu kan. Mungkin ada kepala daerah lain mungkin coba tidak terlalu gencar diberitakan. Nah, kita harus apresiasi itu. Sebagai kepala daerah, dia memilih untuk menyelesaikan masalah ini ya tentu saja dengan gagasan dia. Nah, cuman persoalannya adalah gitu, karena tadi dia bekerja dan orang lain segera ikut dengan gagasan itu tadi, kemudian wah ini bagus nih, harus kita dukung, itu satu hal. Nah, problem di Indonesia sekarang ini kalau ada yang mengkritik itu tadi, orang udah mau kerja aja udah syukur gitu. Kenapa yang ini malah lu nyinyirin gitu kan? Ini kan problem dalam demokrasi kita yang masih seumur jagung nih ya. Orang nggak bisa kalau ada idolanya dikritik gitu. Saya dulu ngeritik Ahok babak belur, saya dihajar orang ngeritik Jokowi. Padahal dalam berbagai kesempatan juga muji Ahok. Iya, gitu. Dukung Jokowi juga gitu kan. Nah, persoalannya itu. Kemudian ditambah lagi pola pikir, udahlah nggak usah banyak-banyak teori, eksekusi aja. Banyak-banyak teori, banyak-banyak wacana, itu nggak akan jalan gitu. Cuma teori aja, wacana sana-sini ujungnya nggak jalan. Nah ini problem. Problem satu tadi kesalahan berpikir bahwa kalau pemerintah daerah maupun perintah manapun sudah berusaha menyelesaikan masalah itu sudah serta-merta dianggap baik dan harus didukung. Karena dikontraskan dengan yang nggak kerja. Yang memang faktanya lebih banyak. Gitu. Ditambah yang maling lebih banyak lagi. Gitu. Betul. Istilahnya nih, masyarakat kita tuh sedang, kemarin saya katakan, masyarakat kita tuh sedang bergerak menuju under standard. Jadi karena yang standar nih tidak ada ya, yang terbaik di bawah standar ini dikejar gitu loh. Nah, yang kedua adalah tadi kesalahan berpikir mengatakan tidak usah pakai mikir-mikir, yang penting eksekusi dulu. Saya bilang bertindak tanpa berpikir, bertindak tanpa satu kajian, bertindak tanpa satu wacana, sama buruknya dengan berwacana tanpa bertindak. Nah ini yang harus kita rapikan dulu cara berpikirnya, gitu loh. Nah kemudian orang mengatakan, yaitu tadi, sekolah sudah angkat tangan, guru sudah angkat tangan. Pertanyaannya, katakan orang tua sudah angkat tangan, pertanyaannya, secepat apa mereka angkat tangan? Gini loh, saya ya karena tadi saya banyak menulis tentang parenting, itu sering ya jadi semacam kiai online lah gitu ya. Saingannya Gus Ulil. Diminta pendapat. Pernah ada teman yang lapor, Kang, anakku sudah parah. Kenapa? Sudah sampai pada level kekerasan, ngamuk-ngamuk, ngerusak rumah, termasuk mukuli kami dan sebagainya. Ini kebetulan perempuan yang tanya ya. Gimana cara ngatasinya? Ya, nanti juga akan kita bahas bahwa kenakalan dan keburukan anak itu terbentuk ya akumulatif. Seperti apa ya, tumpukan apa namanya, bentuk sedimen pelan-pelan. Jadi tidak overnight gitu ya, it never overnight gitu kan. Nah, artinya kalau kamu mau benerin, ya prosesnya akan panjang. Nggak bisa instan. Tidak mungkin bisa instan, ya kan? Nah, saya tanya sama teman kamu, saya tadi itu, kamu kerja? Ya, Kang, saya kerja. Berhenti kerja. Ya. Loh, Kang, gimana? Aku karirku begini. Ya, kamu berhadapan pada persimpangan. Karirmu lancar terus, anakmu akan masuk penjara, satu saat. Pilih mana? Akhirnya dia memang harus berhenti kerja, dampingi anaknya tuh kalau nggak salah selama 2 tahun sampai masa kritis itu selesai dan akhirnya anaknya ya normal kembali. Dan 2 tahun itu nggak lama ya? Maksudnya lama, itu proses yang
nggak instan gitu ya. ya. Tidak tadi instan. Itu poinnya. Nah, itu tadi yang tadi angkat tangan itu sudahkah menjalani proses itu? Oke. Ya, kadang-kadang angkat tangan itu juga lepas tangan. Jadi dia punya kesibukannya sendiri. Problemnya, ya kan? Udahlah angkat tangan aja gitu. Ada satu Jadi masalah. pengen cara mudahnya. Ada 3 kasus yang aku mau ceritakan. Ada yang kedua itu nakalnya nih tanda kutip. Cerdas minta ampun. Nah ini anaknya. juga saya pengen tanyakan ini soal anaknya kriteria nakal itu seperti cerdas. apa sih? Ya, sampai anak itu dapat beasiswa ke luar negeri. Ya. Nah, makanya tidak hanya level belasan loh, udah dapat beasiswa ke luar negeri, bermasalah, ya lebih cenderung bermasalah dengan diri dia sendiri. Tapi sama aja problemnya buat kita kan. Ya. Ibunya itu sampai harus, ya kebetulan orang mampu lah ya, harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi anaknya selama kalau nggak salah juga 2 tahunan di luar negeri. Nah, ada satu yang konsultasi sama aku, nggak nanya gimana-gimana. Di mana pesantren yang bisa ngatasin anak nakal? Itu juga solusi instan itu. Aku lihat profil Facebooknya, gitu kan. Apalagi kalau ibu-ibu muda yang nanya, atau aku mesti lihat profil Facebooknya. Ya, terus, kok jalan-jalan terus gitu loh. Anaknya bermasalah. Kok ibunya masih sibuk jalan-jalan. Jadi itu tadi, apakah kamu tuh sudah berjihad untuk anakmu, bekerja keras untuk anakmu, kemudian kamu angkat tangan? Kalau bagi aku sebagai orang tua ini, enggak ada ceritanya orang tua itu angkat tangan. Enggak boleh orang tua itu angkat tangan. Itulah pertanyaan besar dulu. Sekian anak yang mau dikirim di sekolah tadi, apakah Deddy Mulyadi ini sudah melakukan itu? Itu satu. Nah, demikian juga halnya sekolah. Sudah seberapa jauh sih sekolah itu punya program penanganan anak nakal secara sistematis? Dinas Pendidikan sudah pernah melakukan apa sampai disimpulkan bahwa anak ini sudah tidak bisa dihandle lagi? Mohon maaf, sekolah seringkali nyari anak yang gampang aja gitu loh. Yang normal-normal, yang berada dalam kurva normal itu yang diterima di sekolah. Nanti bagian yang menjadi fokus perhatian guru itu yang akademiknya pinter, bagus gitu kan. Yang lain-lainnya penggembira aja di sekolah. Nah yang pinter musik segala macam itu kan seringkali nggak tersalurkan. Aku tuh dulu sampai pernah nulis sekolah itu jadi kuburan bagi banyak bakat anak-anak. Nah pertanyaannya lagi sampai jauh mana? Aku tuh sangat terkenang pada guruku waktu di madrasah dulu ya, Sanawiyah. Di mana Kang? Di Pontianak. Oke. Ya. Jadi ada temanku tuh namanya Basri. Orang Madura, hitam gitu kan, gede badannya. Nakal dia minta ampun sampai waktu itu melukai tangan anak di sekolah. Sampai kekerasan lah, memang dia suka berkelahi. Sekolah mau ngeluarin. Ada satu guru itu, aku kalau terkenang guru itu aku nangis. Namanya Bu Nurjana. Dia maju sendiri. Dia bilang, kalau anak ini kita keluarkan, siapa yang akan mendidik dia? Aku enggak terima, dia bilang. Kebetulan itu dia wali kelasnya. Aku yang tanggung jawab. Aku jamin anak ini akan lulus. Sampai lulus di sekolah ini. Mau nakal macam-macam, ya aku jamin pokoknya anak ini harus berada di sini. Itu tadi. Jadi dan akhirnya lulus. Ya walaupun ya nggak baik-baik banget juga. Tapi kan artinya nggak dibuang terus. Nggak dibuang. Nggak malah menjadi makin buruk gitu, makin parah. Jadi hal pertama tadi itu orang tua harus, orang tua ini harus dihindarkan dari angkat tangan. Lah kalau sekarang malah ya udahlah kamu nggak usah urus anakmu, sini tak urusnya. Nah, itu satu problem besar. Ya. Itu sih kalau menurut saya problem pertamanya kan. Nah kemudian tadi masuk kita ke kriteria nakal itu apa? Ya kalau tawuran jelas lah sudah ya. Narkoba, yang kalau sudah violence ya. Sampai minuman keras, kemudian narkotika dan sebagainya ini sudah jelas. Kok tiba-tiba masuk kriteria gemulai? Ya toh,
gemulai ini kenakalan apa? kan mungkin di dalam benaknya Kang Deddy ini pokoknya gemulai itu kan harus dibikin tegap. Nah iya, itu kan kesalahan mendasar. Sorry, saya hanya bisa berpegang pada sains. Sains tidak mengatakan gemulai itu sebuah kelainan. Betul. Iya toh? Ya. Nah, saya minta Deddy baca deh buku gitu ya, belajar sains gitu ya. Kan kayak kita lihat orangnya cukup logis, belajar sains. Apa makna gemulai itu? Gitu lah. Nah kalau mau ngelihat, saya lagi-lagi tidak punya pengetahuan yang sangat luas juga di bidang itu. Saya itu ngelihat namanya orang gemulai itu memang udah sejak dari orok dia bisa jalan, bisa berinteraksi dengan orang tuh dia sudah gemulai. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh anak itu gitu loh. Dan kalau itu pun diubah itu hanya akan menyiksa dia. Ya, gitu loh. Malah justru menjauhkan dia dari dirinya. Nah tapi gini Kang, soal tadi itu kan misalnya kenakalan tuh memang lah kalau kekerasan, narkoba itu menjadi tolak ukurnya lah ya. Tapi kan dalam beberapa kasus itu lebih merupakan akibat dari, maksudnya gini. Jadi ini ada anak yang jadi misalnya rebellious, dia pemberontak kan, karena misalnya dia sebenarnya punya pengen musik, pengen olahraga, pengen kesenian, pengen macam-macam, tapi nggak ada penyaluran, ya kan? Nggak rebeli, dia kemudian berontak. Pokoknya lingkungan tuh kok nggak menyediakan apa yang aku mau, gitu. Belum terus sampai ke situ, gitu. Belum sampai ke situ pun Kang Sahal. Itulah yang aku pelajari dari buku Gentle Discipline itu. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu pemicu kenakalan anak itu adalah makanan dia. Oh, oke. Itu aku juga baca buku itu kaget. Ya, makanan itu, ya ini terus terang kajian ilmiahnya aku nggak gali lebih dalam lah. Aku percaya pada buku itu ya. Khususnya gula misalnya. Itu banyak memicu perilaku agresif. Karena hiperaktif gitu ya. Iya, energinya berlebih. Nah, menariknya ini terus terang ini belum ilmiah ya. Aku garis bawahi banget supaya jangan dibilang Pak Hasan tuh ngomong tanpa basis ilmiah gitu kan. Aku paling anti dengan itu. Tapi kebetulan on the other side gitu lah. Aku sering diskusi dengan teman-teman. Anak-anak kita tuh memang jajan itu banyak jajan gula. Tinggi. Jual-jual biskuit itu nggak ada yang coba lihat di minimarket itu jajanan tuh manis semua. Nah ini satu hal. Nah ditambah tadi kenakalan itu ya orang langsung berasumsi itu pengaruh lingkungan. Nah nanti sebentar lagi kita bicara lingkungannya. Tapi ada bagian lain. Ya tadi misalnya bakat dia nggak tersalurkan, energi nggak tersalurkan. Ditambah sebetulnya ada orang yang mengalami kelainan. Kalau saya sebut kelainan itu mungkin salah lagi. Perbedaan struktur hormon, perbedaan struktur otak, segala macam. Saya juga baru belakangan ini mempelajari tentang ADHD dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak ahli dalam itu. Tapi faktor-faktor ini sangat banyak. Selama ini kalau ada anak tidak beres itu kita hanya berkesimpulan, kamu tuh malas, kamu tuh nakal. Kosakata kita sangat terbatas untuk mendeskripsikan kenakalan anak karena pengetahuan kita terbatas. Dan terbatas dan judgmental. Ya, judgmental hanya hitam putih dilihat anak itu secara hitam putih. Makanya tadi, kalaupun misalnya anak ini perlu dididik khusus, setelah kita analisis memang perlu dididik khusus, yang di buku Gentle Discipline itu dikatakan langkah pertama untuk mengatasi masalah disiplin pada anak itu adalah dengan mengetahui sebab ketidakdisiplinan dia. Penggaliannya harus selesai dulu di situ, baru kita bergerak ke ruang penyelesaian. Nah, tanpa itu susah. Nah, apalagi hal yang tadi, yang sebetulnya bukan kenakalan, mau dicarikan solusinya gitu loh. Itu jadi problem gitu. Nah, itu kan tadi soal bahwa cara kita mendeskripsikan misalnya disebut nakal itu kan sangat terbatas ya. Tapi juga kebalikannya anak baik itu juga kadang-kadang mengecoh loh itu. Jadi definisi anak baik itu yang dianggap penurut, terus
malah justru kadang-kadang nggak ada kreativitas kan, penurut, dia nilainya bagus kan, terus gampang diatur gitu. Sementara anak nakal ini jangan-jangan dia IQ-nya lebih tinggi sebenarnya, dia punya kreativitas tapi karena nggak tersalurkan dia marah gitu loh. Jadi definisi anak baik ini belum tentu tidak bermasalah loh gitu. Jadi ada sebagian orang tua yang terobsesi pada anak penurut, dan mohon maaf, salah satu triggernya adalah ajaran agama. Ada ustadz yang bilang, kalau kamu pengen anakmu itu penurut, jangan dibiasakan kasih dia opsi. Kalau mau makan ya udah sediakan makan gitu, jangan ditanya kamu mau makan apa. Ya ampun, saya bilang. Ya, itu salah satunya. Ya. Jadi kalau saya di rumah, saya tegaskan saya tidak mendidik anak saya untuk patuh pada orang tua. Tapi patuh pada value yang kita sepakati bersama, itu yang disebut dengan comply. Jadi compliance ya. Comply. Ada dua konsep kepatuhan. Yang satu obey, yang satu itu comply. Orang tua kita minta obey. Ya, obey me whether you like it or not, itu kan wilayah Tuhan itu. Ya, kalau saya mengajarkan ya comply. Kalau ayah tidak comply, kamu berhak memarahi ayah, menegur ayah. Gitu loh. Nah, problem kita dalam masyarakat, ini nanti terkait dengan sebab-sebab kenakalan. Di mana anak-anak nakal itu terbentuk? Ya pertama di rumah. Karena apa? Orang tuanya tidak mendidik. Kalau saya udah bisa saya pastikan, orang tuanya nggak mendidik. Loh, kami sudah didik, Pak. Enggak. Jadi dalam konsep saya itu certified trainer untuk yang namanya training within industry. Ya, di situ ada yang namanya job instruction. Kalau orang Amerika tuh harusnya tahu apa namanya job instruction itu. Nah, dalam job instruction itu ditegaskan prinsip begini. Seorang supervisor itu pimpinan, dia harus mengajar. Semboyannya tuh apa? Dia tidak bisa karena saya tidak mengajarinya. Walaupun sudah diajari, tapi kalau orang tuh belum bisa, artinya supervisornya belum mengajari. Itu prinsipnya. Nah, makanya tadi kalau orang tua berdalih, saya sudah mengajarinya, saya pengen tanya, kamu baca buku parenting berapa banyak? Sudah pernah berdiskusi dengan berapa ahli parenting dalam kamu mendidik anak? Oh kok repot? Lah repot punya anak. Kamu miara kucing aja kamu harus belajar gimana cara ngasuh kucing, apalagi ngasuh anak. Nah inilah problemnya. Makanya saya mengajarkan menjadi orang tua, menjadi parent itu adalah menjadi guru untuk anak-anaknya. Dan untuk jadi guru itu kita harus belajar. Belajarnya sejak kapan? Sejak saat mungkin paling lambat tuh pada saat anak itu di kandungan. Saya dulu pengalaman tinggal di Jepang, masih sama-sama nggak ngerti. Begitu istri saya lahir, ini makanan yang tepat untuk ibunya apa? Kita belajar. Pada setiap tahap perkembangan anak itu kita belajar. Makanya tadi kalau dikatakan orang tuanya sudah mendidik, sama tadi. Supervisor sudah ngajarin. Apakah metode pengajarannya sudah benar? Apakah dia belajar metode pengajaran? Jadi tidak sederhana. Nah problemnya adalah ada begitu banyak orang tua yang pokoknya nikah aja, hajar aja. Punya anak, cute anakku senang bahagia. Sampai pernah kita pengen menyaksikan ada selebgram atau seleb apalah yang bawa anak bayinya naik jet ski. Gila. Oh si ini, saya ya nggak usah disebut lah namanya. Iya. Aku bilang itu sebelum kamu punya anak tuh punya otak dulu gitu loh. Artinya ada banyak orang yang nggak punya otak itu punya anak. Ini nanti di belakang kita bahas. Makanya tadi kemampuan kita tadi ya, kenakalan itu disebabkan oleh yang di rumah. Ya. Apa yang sudah terjadi di rumah? Apa yang sudah dimaksimalkan di rumah? Kok gampang banget ya udah kami give up.
Nah ini nanti problem yang secara beriringan nanti di akhir akan saya ingat harus diadres oleh Pemda, oleh pemerintah siapapun, ya bahwa pendidikan anak itu tidak sesederhana itu, gitu loh, gitu loh ceritanya. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang how-nya. Ya, how, kan? Ya. Kan oke, dengan penggambaran tadi Kang Hasan tentang anak nakal seperti itu dan kompleksitasnya lah ya. Nah, sekarang bagaimana menangani anak nakal? Nah, itu. Nah, jadi tadi saya katakan dimulai dengan mengetahui sebabnya. Ya. Kalau kita problem apapun, kalau kita tidak ketahui sebabnya, yang akan kita tangani adalah akibat. Itu ibarat sampean ngepel, di atas ada tong bocor, sampean ngepel di bawah. Ini yang akan terjadi. Jadi anak nakal akan terus diproduksi oleh lingkungan. Ya, bara akan terus mendidiknya, yang kita pun belum tahu nanti hasilnya bagaimana kan? Ya, bara akan terus. Makanya itu yang terjadi. Makanya anak-anak nakal itu harus diketahui dulu sebabnya apa. Yang artinya itu it varies from case to case ya. Beda-beda dari kasus ke kasus. Dan spektrumnya juga sangat banyak. Ya, sangat banyak. Misalnya friksi dengan orang tua lah. Ya, orang tuanya bercerai lah. Atau mohon maaf, ada sangat banyak juga kasus di akhir juga sebetulnya pengen saya angkat, budaya kawin muda. Nggak tahu kalau ingat-ingat saya sekali lagi nggak ada statistik. Jawa Barat itu cukup terkenal dengan itu kan. Ya, kawin muda kemudian cerai, anaknya ditinggal. Dalam banyak kasus itu ibunya jadi pelacur dan sebagainya kan. Nah, tadi situasi rumah tangga yang nggak beres ya. Kemudian yang lain-lain ditambah peculiar cases. Anak super cerdas. Anak yang ya energinya ini. Dan satu lagi problem adalah anak yang tadi rata-rata ini punya potensi. Kalau yang ini pinter-pinter kan jelas, aku nanti mau sekolah sana, kuliah sana. Yang rata-rata ini mau ngapain? Ya kan? Akhirnya, nah kebetulan satu hal yang tadi saya nggak sebutkan, identitas. Aku ini dulu anak nakal waktu sekolah. Ngebut, naik motor atau ngebut. Ya, kadang-kadang mau ikut kelahi juga gitu kan. Dan teman-temanku itu hampir semua peminum. Aku satu-satu yang nggak minum. Nah, ini pas kapan ya? SMA? SMA. Oke. SMA. Aku mulai ngerokok tuh SMP. Oh, sanawiyah itu? Iya, mulai ngerokok. Ya, kelas 3 SMP. Dan anak-anakku tahu. Aku kasih tahu cerita sama anak-anakku sekarang. Nah, teman-temanku tuh anak nakal. Aku sekarang bayangkan, Mas Ahal, apa penyebab anak-anak ini nakal? Yang nggak nakal tuh biasanya anak yang pinter. Walaupun ada 1-2 yang nakal itu pinter. Yang pinter itu nakal gitu kan. Tapi biasanya anak-anak pinter itu nggak nakal. Karena mereka apa? Sekolah bisa, dipuji sama gurunya. Cita-citanya jelas, besok aku mau kuliah di sana. Yang average, ini mau ngapain? Itu tadi kan, nggak punya tujuan. Dan sekolah tidak memberi dia saluran untuk ngapain. Yang tersedia di sekolah kita itu ya akademik. Kalau kamu pintar ya kamu dapat pujian, kalau enggak ya ngapain. Tapi ini saya jadi teringat dua film nih. Soal anak jadi borderline antara kenakalan dengan keberanian. Ya, dengan kenakalan dan kecerdasan. Pertama Good Will Hunting. Nah, si Will Hunting itu kan cerdas banget kan. Ya. Eksplosif, gampang meledak gitu, berantem gitu kan. Itu satu. Jadi dia cerdas banget, tapi eksplosif karena ya faktor karakter. Yang kedua Dylan. Dylan ini kan berani, kan dia sangat lembut ya, sebagai pacarnya, tapi kan geng motor. Nah itu kan fenomena, itu nakal atau enggak gitu? Iya. Gimana melihatnya? Aku nggak tahu gimananya. Aku dulu berangkat, aku tuh nakal
Karena aku nggak mau dicitrakan anak pintar. Aku tuh pintar. Dia ranking 1. Okay. Aku nggak mau dicitrakan anak pintar. Bolos segala macam itu. Gimana caranya ini? Nah, itu loh. Jadi spektrumnya sangat luas. Lihat lagi-lagi tadi. Problem terbesarnya ada begitu banyak anak-anak yang tidak punya mimpi. Tidak diarahkan untuk punya mimpi. Nah, aku tadi, kenapa aku nggak ikut minum? Ya pertama alhamdulillah karena sekolah di Sanawiyah minum itu haram, gitu kan? Ya karena sholat waktu itu kan, itu makanya ibadah tuh oke, satu hal untuk membimbing anak lah ya, membuat anak punya prinsip itu bagus. Tapi yang lainnya adalah I had a dream. Jadi aku tuh tadi dari kecil sudah pengen kuliah ke luar negeri. Ya, ketika SMA itu tadi karena nggak bisa ke Gontor, ayahku nggak punya duit, masuk SMA, aku memikirkan aku gimana caranya dapat beasiswa. Waktu itu bidiknya beasiswa Habibie kan. Nah, jadi ketika ngebut nih, ngebut, tiba-tiba ingat, kalau aku jatuh patah kakiku, kayak gimana aku nanti mau sekolah ke luar negeri, langsung kecilin gas. Tapi pernah sih kecelakaan itu mau pergi ke Singkawang itu kecelakaan, motor tuh peot gak karu-karuan. Untung akunya nggak apa-apa gitu kan. Jadi salah satu yang ngerem untuk dream, itu adalah dream. Nah, dan itu diinstil ditanamkan kapan atau gimana? Kenapa Kang Hasan waktu itu punya mimpi? Itu ceritanya lucu juga itu. Jadi ini sebetulnya orang tuaku itu kan sangat sederhana. Orang tua ibuku tuh nggak sekolah ya. Ayahku cuma kelas 2 SD. Tapi memang ya prinsip orang tua tuh waktu itu agama lah, gitu kan. Ini juga mau saya tanyakan nih, soal solusi ini. Agama. Pesantren. Nah, kami itu dididik, diarahkan untuk jadi guru agama, khususnya setelah aku sama abangku itu kan masuk Sanawiyah. Nah itu lagi ada yang menarik lagi. Abangku itu sempat dipaksa ayahku untuk masuk PGA. Zaman dulu masih ada PGA. Pendidikan guru agama ya. Nah lulus bisa langsung kerja. Ya. Dia nggak mau, dia mau kuliah. Nah, masuk tes SMA, lulus. Tapi karena dipaksa sama orang tua tadi, akhirnya masuk PGA. Dia tidak ada challenge. Pelajaran di PGA itu, ya naik dikit lah dari madrasah Sanawiyah. Bolos kemana-mana, enggak itu. Akhirnya, ya orang tua nyadari bahwa ini enggak boleh begini. Akhirnya, ya udah dibujuk. Kamu boleh nanti boleh nyambi SMA. Jadi abangku tuh nyambi kelas 3. Sore dia masuk SMA, paginya sekolah di PGA. Padahal itu sama levelnya kan? Ya, tapi kan ini pendidikan umum. Ini pendidikan. Nah, itu salah satu contohnya. Dia nggak mau sekolah karena dipaksa begitu tadi. Bukan itu jadi kompleks kan? Kompleks kan. Nah, menyadari itu kemudian orang tua aku ya udah Hasan nggak usah dipaksa. Nah, itu. Nah, ini kembali ke soal tadi bagaimana caranya itu Kang supaya kita betul-betul menjurus orang tuaku itu tadi setidaknya walaupun simple dia memberikan motif. Kamu nanti jadi ini. Kamu kejar jadi ini. Ya kan? Ada arah yang diberikan oleh orang tua. Nah, itulah kaitannya dengan kalau kita mendefinisikan disiplin. What is disiplin? Ya, orang berpikir disiplin itu ketat kayak tentara. Bangun pagi jam 5. Ya, habis itu harus begini, harus ini, melakukan hal-hal yang tetap, fix. Tentara kan modelnya begitu, fix, lari-lari kemudian nembak atau apa. Atau yang kedua, ini kan yang favoritnya orang tua, patuh. Obedience. Itu kan yang dibayangkan oleh orang tua. Nah, saya belajar dari buku Gentle Discipline tuh, disiplin itu tidak begitu. Jadi disiplin itu adalah kamu punya tujuan dan kamu berperilaku konsisten dengan tujuanmu itu tadi. Untuk mencapai tujuan itu. Untuk mencapai tujuan itu. Itulah disiplin yang harus dikembangkan oleh
orang tua dalam mendidik anaknya. Jadi anak kita nggak perlu jadi tentara, nggak perlu patuh bagaimana. Termasuk ya ketika anak itu misalnya dia berbakat sepak bola, ya apa harus kita disiplinkan untuk rajin belajar? Yang malah justru menjauhkan dia dari sepak bola. Kamu harus belajar sekian jam sehari. Ya kan enggak, tapi dia harus disiplin berlatih sepak bola. Iya kan? Ya. Anakku waktu jadi atlet renang, disiplinnya latihan apa? Latihan pull up, bentuk badan dan seterusnya. Nah, kalau anaknya jadi seniman. Ya, seniman. Kalau aku bilang anak tuh nggak wajib bangun pagi gitu. Ya. Ya, itu bukan itu konteksnya. Kalau anak misalnya sekarang anakku kuliah di IT. Oh, dia kalau lagi seru coding itu kan bisa sampai jam 3, jam 4 tuh nggak nyadar gitu kan. Ya masa kita tuntut untuk bangun pagi. Ya. Nah terus ini Kang, yang tadi itu kembali soal bagaimana caranya. Itu kan ini sekarang lagi rame soal Kang Deddy Mulyadi punya itu kan program bawa anak nakal ke barak militer. Nah tapi sebelum itu kan image atau persepsi populer yang banyak di kalangan terutama warga Muslim ya. Keluarga parent yang Muslim itu adalah kalau ada anak nakal atau apa itu dibawa pesantren. Jadi pesantren itu kayak panacea gitu, kayak obat mujarab untuk mengatasi semua. Atau kayak tong sampah. Atau kayak tong sampah ya, semuanya jadi dimasukkan ke sana. Ada sejumlah ustadz atau kiai lah yang saya kenal yang sebetulnya geram dengan itu ya, walaupun ada juga yang setuju ya. Geram kok kayaknya pesantren mau dijadikan tempat sampah. Ya. Nah, itu juga satu hal. Pertama, sebelum kita masuk ke panacea atau tempat sampah tadi, concern orang tua itu, ini yang dulu teman saya Anies Baswedan yang pernah jadi menteri itu ya, bilang begini, banyak orang tua yang mengirim anaknya sekolah seperti mengirim baju kotor ke laundry. Kirim, kotor, bayar, selesai. Dia anggap bersih. Nah, pesantren, to some extent, ya sama sekolah juga, sedikit lebih ekstrim. Aku nggak perlu ngurusin tiap hari, nggak perlu ini, udah serah tekan aja, nanti terima beres. Nah, salah satunya alasannya itu, kami ini nggak sanggup untuk membimbing anak kami, mending diasuh sama kiai. Ya, aku bilang kau bikin anak sanggup. Ya kan? Nah, dulu pernah juga aku diskusi dengan anakku tentang pendidikan pesantren. Ini sekali-sekali lagi bukan mau ngeritik pesantren ya. Ngeritik juga nggak apa-apa. saya kan juga anak pesantren dulu. Oh iya, anak kiai ya, nggak apa-apa kalau ngomong sama anak kiai. Jadi salah satu alasan orang mengirim anak ke pesantren itu adalah supaya anaknya mandiri. Aku ajarin sama anak. Iya kan? Ada yang begitu. Nyuci sendiri, segala macam kan. Aku bilang sama anakku, tanpa sadar bapaknya tuh menunjukkan pada anaknya disuruh mandiri, bapaknya enggak mandiri. Didik anak sendiri aja enggak sanggup. Iya kan? Padahal soal kemandirian segala macam itu, aku nih terus terang aku mendidik anakku sebagai anak orang kaya lah. Ya, artinya anakku enggak pernah kekurangan uang, enggak pernah makan enak dan sebagainya, gizi tercukupi. Tapi anakku nyuci piring sendiri. Anakku ngepel lantai. Anakku nyuci, kalau nyuci sih mesin cuci lah. Ya, masak. Wajib mereka bisa masak semua. Nggak ada ceritanya dididik di rumah itu tidak mandiri. Kalau orang tuanya memang mandiri. Lah, seringkali bapaknya pengen anaknya rajin ngepel, misalnya bersih-bersih rumah. Bapaknya memperlakukan istrinya atau ibu dari anak-anaknya sebagai pembantu. Kopi. Padahal dia bisa bikin kopi sendiri. Ngepel nggak mau. Ya saya, ya nggak nyombong sih. Doktor, pernah jadi profesor, pernah jadi eksekutif perusahaan. Saya masak, saya cuci piring, saya ngepel. Kalau sekarang ngepel udah agak berat lah karena perut udah berat. Tapi artinya, itu yang saya bilang, mengajarin anak misalnya menghormati pembantu, menghormati siapapun, itu antara lain dengan mau mengerjakan hal-hal yang biasanya kita serahkan ke pembantu. Sehingga anak tidak menganggap kerjaan pembantu itu hina. Betul. Nah ini loh, balik lagi ke cerita tadi, orang tuanya apakah sudah mandiri
Ditambah lagi ketika anak nakal kirim ke pesantren. Ya pertanyaannya lagi-lagi, pesantren itu sebetulnya punya metode nggak sih? Aku nggak tahu nih masalah yang pesantren punya macam-macam sih. Metode nggak untuk menangani anak nakal itu dalam konteks pendidikan? Khawatirnya sama, segala sesuatu selesaikan dengan militer, segala sesuatu selesaikan dengan agama. Ya. Jadi ya itu kan? Kayak solusi yang gampangan. Iya. Solusi gampangan. Dianggapnya kalau orang disuruh zikir terus itu dia berhenti nakal misalnya. Kalau menghafal Quran tuh nanti dia atau akan ditakut-takutin masuk neraka gitu kan. Jadi ya tadi itu larinya nanti kemudian menjadi obedience tanpa reasoning. Ya. Jadi akhirnya nurut nggak jelas ini, pokoknya ditakut-takutin neraka. Dan juga ini Kang, metode hafalan. Jadi misalnya wah disuruh menghafal Al-Qur'an gitu misalnya kan. Iya itu juga, apalagi sekarang trennya kan, apalagi hafalan Quran itu kan bisa jadi ini kan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi apa gitu. Jadi maksudnya itu solusi yang kadang-kadang untuk penyakit yang salah. Jadi obatnya salah gitu loh. Ya iya, karena tadi tidak dipahami dulu sebabnya apa. Ya. Tidak ada konsep berpikir bahwa menyelesaikan masalah itu harus dengan mengetahui sebabnya. Orang berharap ada magic solution for everything ya, termasuk magic solutionnya adalah militer. Ya. Gitu nah, kan? Ini soal militer ini kita langsung masuk ke soal Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi kan tadi itu kan Hasan tadi kan nyebut soal disiplin ya. Ini kan image-nya militer itu identik dengan disiplin. Ya kan? Anak nakal itu nggak disiplin, jadi harus didisiplinkan. Wah, dengan cara hukuman atau treatment militer. Itu satu. Yang kedua, sebentar, hati-hati di situ. Sekarang itu enggak ke hukuman sih sebetulnya, kemarin itu lebih ke aktivitas fisik. Oke, sorry ya. Mungkin nggak hanya itu. Rutinitas lah, dengan satu rutinitas pokoknya yang positif disiplin gitu ya. dengan cara begitu. Jadi pertanyaannya, apakah benar militer itu identik dengan disiplin? Yang kedua, apakah benar pendidikan militer itu efektif untuk mengatasi kenakalan? Nah, itu gimana? Itu. Jadi, tadi apa itu disiplin? Ya militer itu disiplin dalam konteks kemiliteran. Militer tujuan apa? Ya kasarannya berperang. Oke. Iya toh. Oh, tentara itu dilatih untuk siap tempur kapanpun. Defense, pertahanan. Defense, gitu ya. Pertahanan, ya. Siap gampangannya bunuh musuh gitu kan. Bunuh orang yang mau bikin kacau dan sebagainya. Dia harus siap dengan itu. Siap dengan perang bergerak, gitu. Siap ini. Nah, kita kan tidak. Orang sipil itu tidak. Ya kan? Orang sipil tidak. Jadi, kalaupun kita katakan militer itu disiplin, dia disiplin untuk keperluan pertahanan. Iya kan? Kalau seniman dilatih dengan cara militer, kita mau numbuhkan anak kita kreatif main drum misalnya, masuk sekolah tentara ya enggak bener lah. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tadi yang lebih mendasar, anak nakal itu bisa diselesaikan dengan itu? Menurutku tidak. Itu sama saja seperti nyuruh anak ngaji, nyuruh anak ini, problem dasar dia tidak terselesaikan. Ya kan? Tidak diselesaikan. Nah, kalau tidak diselesaikan, ya bisa dia terlatih sebentar, nanti akan kambuh lagi. Ya. Nah, orang nge-refer nih ke Cina, rujukannya banyak ke Cina. Katanya di Cina udah berhasil. Aku juga belum mendalami banget, tapi aku sempat baca beberapa artikel. Di Cina itu memang ada dua jenis. Pertama, sekolah militer untuk anak nakal. Yang kedua, yang trennya sedang berkembang banget sebetulnya adalah sekolah militer untuk anak-anak yang umum. Cina itu memang rata-rata itu maksudnya? Ya, pokoknya anak orang umum disekolahkan militer. Dengan anggapan tadi sama seperti kita, bayangan kita, anak-anak kita ini kita kirim pesantren supaya impaknya dapat. Iya, memang pesantren itu sebenarnya tidak didesain untuk jadi tempat pembuangan anak nakal sebenarnya. Itu anak-anak yang baik itu malah lebih banyak sebenarnya. Nah, kemudian di Cina itu ada lagi, yaitu tadi untuk anak-anak yang biasa untuk dididik. Karena di Cina kan ada sekolah Shaolin, ada apa. Di samping pemerintah Cina juga mendorong, ya kalau sekarang itu kan bela negara. Nah, itu mirip-mirip lah dengan yang dijalankan oleh Prabowo. Jadi
Nah, di satu sisi ada tren dan bahkan komersialisasi, terjadi komersialisasi sekolah-sekolah bergaya militer itu di Cina. Di Cina. Oke. Tapi juga banyak kritik terhadap itu gitu loh. Nah, Kang Deddy ini merefer ke Cina? Kabarnya begitu kan, kita nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak pernah dialog dengan dia. Jadi kata penggemarnya yang ngebelain di media sosial, oh Cina berhasil kok. Nah, apa yang dikatakan berhasil itu banyak kritik juga gitu. Ada yang patah tulang misalnya, nah, bahkan kalau nggak salah ada yang mati gitu kan. Itu jadi problem juga di Cina gitu. Jadi kita kembali lagi, kalau menurut saya ya sekolah militer itu tidak bisa ya. Tapi apakah aktivitas seperti baris berbaris, kemudian rutinitas tertentu itu bisa? Mungkin bisa. Tapi sekali lagi root cause-nya harus dijalankan. Nah, yang saya bayangkan nih, seandainya pun saya ingin mendukung program ini, yang saya bayangkan pelaku utamanya adalah para pendidik. Boleh ini anak-anak dikumpulkan di satu sekolah, ya karena kita belum punya sekolahnya, minjamlah dulu tangsi militer, misalnya kan ya, barak militer, pelaku utamanya tetap pendidik, di sebelahnya ada psikolog, kalau perlu ada psikiater. Tentara ini fungsinya apa? Dia ada tadi ketika latihan fisik, ya tentara boleh bantu, itu boleh. Leadernya tetap pendidik. Nah, kemarin Deddy Mulyadi berdalih, lo apa masalahnya dengan sekolah militer toh Taruna Nusantara? Ah itu, dia menyebut Taruna Nusantara itu. Ya. Taruna Nusantara itu, saya tadi malam confirm dengan alumni Taruna Nusantara, cuma 10% yang tentara. Guru-gurunya tetap guru-guru biasa. Gitu loh. Apalagi case-nya berbeda dong. Taruna Nusantara tuh ngumpulin anak-anak pinter, ini ngumpulin anak-anak bermasalah. Kenapa ini dijadikan argumentasi? Gitu. Dan itu kurikulumnya juga sipil ya, Taruna Nusantara sipil. itu. Seharusnya sipil sih. Aku nggak tahu sampai detail begitulah. Jadi seperti itu. Nah, makanya tadi berikutnya adalah pertanyaannya, ini mau sampai kapan? Tadi pertama aku bilang, hulunya ada program pembenahan nggak? Ya misalnya ya ada sih sedikit dia, misalnya kemarin ini juga kontroversi, yang mau terima BLT vasektomi dulu, itu somehow gitu ya, cocoklah dengan selera saya gitu. Kalau saya bilang, lu kagak bisa ngurus anak, ya ML aja, tapi jangan sampai jadi anak dong gitu loh. Sesederhana itu kan. Ya. Dalam hal ini saya setuju dengan Deddy Mulyadi, walaupun saya nggak setuju orang tuh divasektomi. Nggak sesederhana itulah gitu kan. Ntar biayanya pemerintah lagi yang nanggung ya, vasektomi segala macam. Oh, bisa dibuang ke samping kok masih bayar mahal-mahal gitu kan. Nah, artinya program di hulunya harus komprehensif juga. Bagaimana mendidik orang tua, bagaimana ini sekolahnya dibenerin, ada fasilitas penanganan untuk anak nakal. Nah, termasuk problem guru BP itu dari zaman dulu kan kayak polisi jadinya di sekolah, bukan guru yang memberikan konseling. Itu kalau itu pertama itu harus diberesin. Kedua, artinya ini adalah solusi sementara. Kalau misalnya mau dibikin, saya setuju sekolah untuk nampung anak-anak nakal ini, kita bikinkanlah sekolah yang benar, gedungnya khusus. Apa sih masalahnya Pemda Jawa Barat bikin misalnya 27 kabupaten, 27 sekolah baru? Ya kan? Tarik sebagian guru, didik di situ, ya, dididik dengan maksudnya ini masih tetap dengan konsep dibawa di barat militer. Harus militer. Oh, makanya, ini khusus, ada ini khusus ya. Bukan, gini loh. Sekarang tuh kan dimasukin barak militer. Ya kan? Lah, itu mau sampai kapan? Pertanyaannya. Kalau ini mau diteruskan benar-benar jadi permanen, ini tentara. Kerjaan utamanya kan ada. Sekarang tuh gampangannya kayaknya, ya itu tadi, tentara tuh mau disuruh macam-macam, suruh bertani, suruh apa. Pak Salim Said tuh kemarin bilang, walaupun kita tidak berperang, tentara tuh janganlah disuruh aneh-aneh gitu kan. Karena aku nonton tuh videonya almarhum Salim Said itu. Ya harus berlatih untuk memastikan enggak ada. Ntar
pemberontak atau negara tetangga bilang aman Indonesia tuh, tentaranya latihan macul terus nggak latihan nembak lagi, kan repot kita. Iya. Saya sih merujuk pada omongan beliau aja karena saya nggak paham militer. Ya, tentara sudah pasti punya tugas utama. Yang tugas utama itu pun sebetulnya ya kita nggak tahu ini sudah terpenuhi atau belum. Tidak usahlah ditambah-tambah dengan ini, ya kan? Jangan ditambahi dengan tugas-tugas ini. Ditambah lagi di Mulyadi itu ya itu tadi. Bukan hanya urusan sekolah sebenarnya. Dia tuh bikin kerjasama dengan TNI, ya, mau membangun konstruksi itu tentara. Orang-orang bilang kan tentara punya tim Zeni. Iya punya, itu untuk perang, bukan untuk bangun harian. Mau bertani juga, urusan sampah juga tentara. Atau gini argumennya kadang-kadang yang sering dikemukakan juga, lah itu kalau ada tsunami, ada bencana alam, kan tentara yang paling gercep, paling sigap. Ya gitu. itu emergensi kan. Iya, beda situasinya. Beda kan? Gitu, ya. Gampangannya ginilah, sesederhana ginilah. Kita ke bandara. Tentara kalau suruh ngecek security bagasi kita segala macam kan bisa. Tapi apa tentara mau ditaruh di situ? Kan enggak, ada aviation security. Ya. Karena memang bukan tugas tentara. Bukan tupoksinya. Nah, sekarang suruh ngurusin begini. Pertanyaan selanjutnya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial ngapain? Gabut. Jadi soal anak nakal ini tupoksinya siapa gitu kan ya? Harusnya Dinas siapa Sosial, yang ngatur? Dinas Pendidikan, sekolah, ya kan? Ya. Nah, dia ngapain? Nah kan artinya ada orang yang sudah digaji untuk ngurus ini, dia nggak bisa kerja, ya udah lu nggak usah kerja, aku kasih tentara. Apa mau dibubarin? Kan begitu jadi ceritanya. Nah, makanya sekali lagi kalau saya harus mendukung, boleh, ya sementara. Ya. Nah, termasuk juga ini maksudnya sebagai solusi sementara gitu. Maksudnya ya, poinnya artinya ini hanya kalau ada Dedi itu punya roadmap pembangunan sekolah khusus untuk penanganan anak nakal, tapi karena belum sempat dibangun, belum sempat tumpangin dulu ke tentara. Itu gitu itu menurut Kang Hasan masih reasonable. Oke. Nah, tapi di luar soal itu konsepnya harus dibuat dulu dong. Jangan langsung tembak. Saya tidak tahu juga sih apakah beliau sudah berdiskusi dengan ahli pendidikan mana gitu kan. Karena kayaknya para ahli pendidikan nggak akan bisa terima ini. Banyak yang mengkritik misalnya soal silabus, soal blueprintnya ini kayak itu apa tadi, sih gitu. Kayaknya ini cuma melayani kepentingan netizen daripada banyak berwacana, eksekusi aja dulu gitu kan. Dan ini kan Kang Dedi ini kan tipe kepala daerah yang karena dia punya kanal YouTube sendiri, dia sangat gubernur konten. Sangat aktif yang mengurusi segala hal. Jadi dia mengkomunikasikan kemarin bilang gini, kita kan nanti akan bicara tentang ukuran keberhasilan program ini apa. Nah, itu. Setelah ini ya. Nah, dia bilang, orang-orang tuanya seneng kok. Pada daftarin kok. Apa masalahnya? Ya iya, aku bilang, itu ibaratnya lu nyuciin piring buat orang yang habis pesta pora. Ya seneng lah dia dicuciin piringnya. Apa sih gitu loh. Jadi asik, ada yang ngurusin gitu ya. Kan? Aku bisa jalan-jalan misalnya kayak tadi. Itu juga ini kita udah Kang Sam nyinggung ya soal orang tua yang angkat tangan atau lepas tangan itu ya. Itu juga terjadi, tapi ini bukan anak nakal sih. Jadi misalnya orang-orang tua yang anak-anaknya masih balita atau apa dikasih game tablet. Terus dia ngobrol gitu, dia kongko-kongko. Itu bahaya banget. Anaknya dikasih tablet supaya asik dengan dirinya sendiri gitu. Ya itu, mohon maaf, banyak orang itu yang sebetulnya enggak siap punya anak, cuman kebablasan, keenakan waktu ML-nya gitu kan jadi anak, akhirnya tidak terdidik. Nah, saya ingin geser sedikit tentang ukuran keberhasilan program ini. Ya. Sekarang bagaimana mengukur bahwa anak itu tidak nakal lagi? Apa ukurannya? Oh, dia udah tertib sekolah. Long lastingnya gimana? Akan bertahan berapa lama? Dugaanku itu tidak akan bertahan lama karena tadi akar masalahnya tidak dicek dulu. Ya, harusnya itu dicek dulu. Ya. Sama, jadi
identifikasi atau klasifikasi kenakalan spektrumnya luas, definisi kesuksesan bahwa anak itu sudah tidak nakal pun sangat luas. Ukurannya dan apa? itu juga soal disiplin tadi itu kan, ukuran. Jadi what constitutes a discipline? Nah, itu juga penting itu. Kalau itu cuma menghasilkan anak yang siap bangun pagi, dia kehilangan kemampuan berpikir karena dia dituntut untuk patuh sama orang tua. Dia kehilangan kreativitas. Jadi anunya bukan comply tapi obey gitu ya. Jadi dia nggak punya reasoning sendiri. Kita gitu akan punya anak yang patuh, anak yang penghafal, ya kan? Anak yang tidak bisa berpikir. Anak lebih parah lagi, anak yang tidak kritis. Ya, dididik misalnya orang tuanya pemabuk, gebukin dia pun harus patuh sama ayah. Nah, itu kan enggak bisa. Gitu. Jadi kalau saya sekali lagi berharap ini hanya program sementara yang ada roadmap besarnya. Nah, kalau Kang Deddy butuh referensi, ya panggillah para ahli parenting, ahli pendidikan. Jangan instan ya, karena ini kebutuhan konten viewer sedang turun terus bikin begini-begini, janganlah. Ya. Tapi kalau yang di sini viewersnya tetap tinggi terus. Ya. Tapi memang ini ada jangan sampai itu menjadi konsumsi konten saja gitu ya, untuk konsumsi tema isu konten. Ya, itu saya kemarin kecewa sekali dia bikin konten di situ gitu kan. Oh, ini anak-anak sudah tertib begini. Oh, baru jalan sehari loh. Sudah klaim ini berhasil itu. Ya apa ceritanya gitu kan. Nah, ini jangka panjang. Dan tadi, pikirkan dia sebagai gubernur. Pertama, dalam konteks ini, mau berapa tahun ini tangsi mau dipakai, barak mau dipakai. Nah, kemudian hulunya di stop enggak? Pendidikan untuk orang tua di stop enggak? Pendidikan untuk calon orang tua. Aku tuh sampai bikin kelas parenting for anak-anak muda yang belum menikah, prospective parents. Iya. Kenapa? Kalau itu tidak, dan itu sebetulnya sudah kami lakukan dulu di UGM. Untuk mahasiswa itu kami membuat kegiatan kuliah menjelang pernikahan. Acara-acara waktu aku masih jadi aktivis ya. Jadi ngajarin orang gimana caranya menikah, tanggung jawab kamu sebagai orang tua apa, mendidik anak itu bagaimana. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak muda untuk menjadikan parenting itu sebagai mimpi. Itu loh. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai beban. Kalau kamu cuma butuh seks, kamu nggak usah jadi orang tua. Ya kan, itu kan problemnya. Nah, itu hulunya diselesaikan. Kalau enggak nanti Deddy itu cuman ngepelin lantai yang basah akibat tong bocor. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok banyak banget kerjanya, harus ini juga, harus itu juga. Ya iyalah, lu jadi gubernur. Kalau enggak jangan jadi gubernur. Ya, kayak saya jadi perusahaan aja udah setengah mati mimpin 200 orang. Lu mimpin berapa juta orang. Jadi komprehensif lah dalam melihat persoalan, hulunya ada, hilirnya ada. Kemudian dicek dengan betul apa sebabnya, baru ambil tindakan untuk solusi. Kalau enggak, ya itu tadi kamu akan ngepel lantai di area tong bocor. Gitu. Dan itu juga, sih menurutku. Dan juga kalau enggak dengan cara yang komprehensif itu, nanti yang ini kan jadi kayak yang jadi korban eksperimennya anak-anak. Gitu ya. Nah jadi, itu dia. Kok ini anak manusia dibuat eksperimen begini tanpa kajian, tanpa apa, itu ngeri. Ini anak manusia loh. Ya, bukan anak kucing. Sama anak kucing aja kita nggak boleh eksperimen. Ditambah persoalan tadi, membebani militer dengan sesuatu yang overburden ya kan. Dan potensi militerisme dari itu. Ya apa-apa semua serahkan ke militer dan aja. Ini jadi mengingatkan saya pada kritiknya Romo Mangunwijaya tentang itu loh, kecenderungan zaman Orde Baru yang baris berbaris itu. Paskibraka apa itu sebagai tolok ukur siswa ideal gitu ya. Itu malah dia langsung mengutip Sultan Syahrir yang
ngasih warning bahaya fasisme. Ya. Fasisme menurut Sultan Syahrir itu kan tolok ukurnya ya anak hanya diajarin baris berbaris, tapi tanpa diajari berpikir kritis, berpikir rasional gitu kan. Ya. Jadi itu yang kita khawatirkan ya. Nah, kekhawatiran yang lain yaitu tadi ini menuju 2029 butuh backup tentara, ya ini spekulasi lah gitu kan. Ya bermanis-manis lah dengan tentara sekarang gitu. Ya kita bebas saja menilai kan. Tapi kalau saya sih fokus saya bukan itu. Fokus saya tadi kembali lagi sebagai orang tua yang belajar parenting selama ini, belajar juga teori-teori pendidikan secara dasarnya ya tidak tepat. Gitu. Ajaklah stakeholder yang berkepentingan di Jawa Barat, ada banyak, kita tuh punya Universitas Pendidikan Indonesia di Jawa Barat, ya cobalah itu dibahas bersama, termasuk para ahli dalam penanganan anak. Saya pikir ahli-ahli parenting itu akan banyak keberatan. KPAI sudah bicara, Komnas HAM sudah bicara, tapi lewat aja gitu kan. Nah, itu sih saya pikir. Ya, jadi tadi kan kita ini kan sebenarnya kita kan mengapresiasi bahwa Kang Deddy itu punya keinginan dan tindakan untuk mengadres masalah yang real, gitu kan. Kenakalan anak-anak itu kan real masalahnya kan. Gitu. Nah, cuma tadi penyelesaiannya harusnya komprehensif. Makanya di awal tadi saya bilang mengeksekusi tanpa berwacana itu sama bahayanya dengan berwacana tanpa eksekusi. Itu masyarakat jangan sampai terpesona, penting kan dia udah kerja. Enggak. Kalau kerjanya nyeruduk elu kan enggak benar gitu. Itu sih ya. Oke, Kang Hasanuddin Abdurrahman atas obrolannya ini saya menikmati banget ini obrolan ini karena banyak yang saya dapat juga ini poin-poinnya ini. Jadi bukan hanya soal Kang Deddy Mulyadi ini, saya juga banyak poin-poin menarik yang bisa kita breakdown ke dalam percakapan berikutnya, Kang. Sekaligus kita promosikan kalau berkenan nanti yang tadi budaya kerja. Nah, sekarang setuju. Bukan hanya corporate culture, tapi budaya kerja. Sekarang konteksnya orang ngomong kebudayaan itu hanya bicara soal seni, tari atau apalah, museum. Jadi budaya itu identiknya dengan hal-hal yang tidak bergerak. Padahal menurutku tuh itu semua penting. Tapi aku pengen juga ada diskusi tentang budaya kerja. Nah kemarin sebetulnya sempat WA ke temanku pejabat tinggi eselon 1 di Kementerian Kebudayaan. Gue tanya, di Kementerian Kebudayaan tuh bahas budaya kerja nggak sih? Nggak dijawab gitu. Orang kecil, bukan orang kecil nggak dipedulikan kita. Nanti karena kita nggak dipedulikan dengan saluran itu, yuk kita bikin ribut di sini. Setuju. Saya kira itu topik pembahasan yang berikutnya ya. Itu tentang budaya kerja itu menarik dan itu kan membuka bagi tema-tema berikutnya gitu loh. Jadi itu kayak ini banyak pembicaraan yang biar nggak ngomong politik terus lah gitu loh. Oke. Kang Hasan, terima kasih. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.